Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, alhamdulillah orang masih sama-sama diberi kenikmatan oleh Allah, nikmat sehat. Kita masih diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ringan langkah kaki kita, digerakkan hati kita untuk sama-sama hadir mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana biasa bahwa pada malam Sabtu ini ada kajian fikih yang diambilkan dari kitab Taqriratus Sadidah, dan kita masih membahas seputar kesunnatan di dalam wudu. Kalau kemarin kita membahas kesunahan yang berhubungan dengan membasuh tangan, sekarang kita akan membahas mengenai kesunahan ketika kita membasuh area kepala. Kenapa area kepala? Karena rambut tidak menjadi syarat. Andai ada orang yang tidak punya rambut, ya cukup dengan area kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u as-sunan allati fi asna'i mashir ra'si. Pembahasan keempat yaitu mengenai beberapa kesunahan yang dilakukan ketika membasuh area kepala. Yang pertama, mashu jami'ir ra'si, membasuh seluruh area kepala. Membasuh seluruh area kepala karena sebagian mazhab, yaitu mazhabnya Imam Malik, mewajibkan untuk membasuh semuanya. Maka sebenarnya kalau yang wajib cukup. Bahkan andai kita membasuh sebagian dari sehelai rambut kita, jadi udah sehelai diambil sebagiannya, itu udah cukup. Tetapi sunnahnya kita basuh semuanya. Dengan cara apa? Bi ayyadha'a ibhamaihi ala sadghaihi. Pertama, orang ini, rambut ini kebagi menjadi dua. Ada rambut yang bisa dibulak-balik, ada rambut yang nggak bisa dibulak-balik. Nggak bisa dibulak-balik kemungkinannya karena dua. Yang pertama terlalu pendek, yang kedua terlalu panjang. Tapi kalau rambut ini rambut sedengan, itu bisa dibulak-balik. Nah, kalau bisa dibulak-balik, cukup dengan sekali mengambil air, tetapi kemudian kita balik 3 kali balikan. Maka ini sudah termasuk sempurna di dalam membasuh kepala. Caranya seperti apa? Ayyadha'a ibhamai. Kedua jempol kita taruh di pelipis. Sadr itu apa? Pelipis. Kita taruh di pelipis. Kemudian semua ujung jari kita tempelkan satu sama lain. Jadi jempol ditaruh di pelipis, kemudian kedua ujung jarinya kita tempel semacam ini. Paham ya? Nah, setelah itu baru kita tarik ke belakang sampai ke kofa. Kofa itu mana? Kofa itu tulang ada di
kepala kita. Jadi kalau kita raba begini ada yang ngetop, itu namanya tofa. Biasanya kalau ada orang tukang tidur itu dijuluki Abdul Kofa. Seperti dalam syaran wa kuntu ura Zaidan kama qila sayyida. Saya pikir Zaid ini orang yang hebat. Ternyata apa? Abdul Kofa wal Hazimi. Apa Abdul Kofa itu? Tukang sarek. Nah, jadi di belakang ini ada satu lekukan dan kemudian ada benjolan tulang. Nah, itu namanya kofa. Sampai ke situ. Jadi kita taruh. Kalau kita mau praktek seperti ini, paham ya? Kemudian kita tarik ke belakang, jangan sampai lepas. Kita tarik sampai ke belakang. Begitu nyampe ke belakang, ini dianggapnya satu, paham ya? Dianggap satu. Nah, setelah dari belakang, kemudian kita tarik lagi ke depan, ini kedua, dua. Kemudian kita tarik lagi ke belakang, tiga, paham ya? Karena sunnahnya tiga kan? 3 kali. Cuma kalau rambutnya bisa bolak-balik, 3 kali itu cukup dengan sekali mengambil air. Kecuali kalau seumpama rambutnya tidak bisa bolak-balik, saking tipisnya atau saking panjangnya, maka harus mengambil tiga ambilan air. Ambil pertama, kita taruh ke belakang. Ambil lagi kedua, kita taruh ke belakang. Ambil ketiga, seperti itu. Tetapi kalau rambutnya bisa bolak-balik, cukup hanya ngambil sekali. Tarik lagi ke depan, tarik lagi ke belakang. Paham ya? Nah, ini pengambilan air ini penting. Kenapa? Karena kita ulang bahwa perintah di dalam berwudu itu agar supaya disempurnakan. Lah, penyempurnaan wudhu itu dengan melaksanakan yang wajib plus melaksanakan yang sunnah, juga menghindari yang makruh. Nah, ketika pengambilan air ini melebihi dari kapasitas, maka masuk di kriteria israf atau berlebihan, di mana berlebihan itu hukumnya makruh. Paham ya? Jadi hati-hati, makanya saya nggak begitu setuju wudhu menggunakan keran, itu saya nggak begitu setuju. Cuma ya gimana, tuntutan zaman meminta agar kita ini wudhu menggunakan keran. Bahkan kalau kita bikin bak katanya gele, ulah nyen bak bising tak sih. Kang ada macilhan zaman, habis wudhu di situ repot nanti. Paham ya? Padahal sebenarnya su'rul mukmin dawa'un likulli da'. Bekasnya umat Islam itu, orang yang orang mukiman itu, obat bagi segala penyakit. Enggak usah gelehan. Paham ya? Kita pakai. Kenapa saya nggak cocok menggunakan keran? Begini. Secara logika, ketika kita ambil air dari keran, kemudian air yang berada di tangan kita masukkan ke area wudhu kita. Berarti keran ini kan tetap ngocor. Kemana larinya ngocor itu? Keluar. Tadi kita buang air. Termasuk kriteria israf atau berlebihan. Itu hukumnya makruh. Israf makruh itu ketika menggunakan air pribadi. Tapi kalau airnya air wakaf, hati-hati, kebanyakan masjid itu airnya wakaf. Ada orang pengen dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mewakafkan air itu untuk kepentingan wudhu di masjid. Nah, ketika menggunakan air yang wakaf berlebihan, itu hukumnya haram, nggak boleh. Paham ya? Apalagi kadang-kadang, mohon maaf, di masjid kita itu dulu, di Masjid Al-Munawwar, itu air wakaf dipakai mandi, dipakai nyusu, nggak boleh.
Bukannya kita pelit, emang aturannya begitu. Dan syartul waqif itu karena syariat. Ketika seseorang mewakafkan, saya wakafkan ini jang fuqara, maka selain fuqara nggak boleh masuk di situ. Saya wakafkan ini untuk A, maka untuk A ini bagaikan aturan yang diatur oleh agama. Paham ya? Kalau saya mewakafkan ini jang keperluan masjid, jang wudu, jang, maka nggak boleh digunakan selain wudu. Paham ya? Makanya ulama-ulama kuno, ulama-ulama dahulu, saking menjaganya hukum Allah, mereka nggak ada yang wudhu di masjid, tuh nggak ada. Jarang orang yang wudhu di masjid. Rata-rata wudhu itu di rumah. Jadi begitu masuk masjid langsung ibadah. Soalnya begitu kan, masjid sekarang nggak ada yang pakai kulah, rata-rata pakai keran. Nah kalau pakai keran itu sudah bisa dipastikan air kemana-mana deh, kebuang kemana-mana. Andai mau begitu buka keran pertama, andai mau di liter, taruhlah 100 liter, mungkin yang kepake wudhu hanya 2-3 liter, yang 90 liternya, 98 liternya kebuang. Ini bagian daripada israf. Paham ya? Makanya di Syekh Muhammad Ibn Ruslan di dalam Alfiyah beliau mengatakan makruhuhu fil ma'i haitsu asrafa walau minal bahril kabir iqtarafa. Itu catatan kakinya ketika menggunakan air pribadi. Tapi kalau air itu air wakaf, haram hukumnya, nggak boleh. Berlebihan nggak boleh. Paham ya? Kemudian sambil membaca doa, doanya bagaimana? Allahumma ghashini bi rahmatik wa anzil alayya min barakatik wa adhilni tahta dhilli arsyik yawma la dhilla illa dhilluk. Ya Allah, ini kalau hafal bahasa Arab, enggak hafal pakai bahasa Indonesia. Kemarin kita udah dijelasin caranya berdoa, kemarin kita udah jelasin ya. Masih ingat gak kemarin? Kapan kita sunnah mengamini doa? Kalau kita ngerti, kalau kita dengar. Yang ketiga, kalau live. Tapi kalau enggak itu, udah nggak usah. Kalau nggak ngerti bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, nggak akan ketuker. Paham ya? Jadi berdoa itu jangan memaksakan diri menggunakan bahasa Arab sementara kita nggak ngerti, nggak tahu artinya. Karena Syekh Ibnu Hajar mengatakan berdoa dengan doa yang tidak diketahui artinya secara jumlah, artinya kan ada diketahui per detailnya huruf itu kita tahu artinya. Ada yang doa ini kita nggak ngerti, kalimat demi kalimat kita nggak paham. Tetapi secara jumlah kita tahu, oh doanya majang narik rizki, artinya unggul. Atau seumpama ini doa sapu jagat, tapi nggak ngerti arti detailnya per huruf. Nah, minimal kita harus tahu arti doa itu dari sisi jumlah. Tapi kalau kita nggak tahu sama sekali doa itu, nggak boleh kita melafalkan doa itu. Ibnu Hajar membatasi. Andai ada doa yang kita nggak tahu artinya jumlahkan, la tafsilan. Secara jumlah kita nggak tahu. Artinya secara global, oh ini doa dari Rasulullah untuk narik rezeki. Oh ini doa dari Rasulullah untuk keselamatan. Oh ini doa dari Rasulullah untuk apa? Tapi detail-detail kalimatnya kita nggak ngerti, nggak masalah. Yang penting secara garis besar kita tahu arti doa ini apa. Lah kalau seumpama kita nggak tahu sama sekali arti doa tersebut, nggak usah dibaca. Udah mendingan pakai bahasa Indonesia aja. Ya, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ghashini bi rahmatik. Ya Allah, ketika kita membasuh area kepala, ya Allah, naungilah kami dengan rahmat-Mu.
kemudian berkahilah kami dari keberkahan-keberkahan-Mu, dan naungi kami nanti di akhirat dengan taungan arasy-Mu, di mana nanti di sana sudah tidak ada lagi taungan apapun. Ya, nanti ketika kita kumpul di akhirat nggak ada payung, nggak ada langit-langit rumah, nggak ada pohon untuk berteduh, ya. Bahkan diceritakan sebagian orang ada yang nggak bisa berteduh sampai dia banjir keringat. Dalam satu hadis diceritakan lagi sebagian orang ada yang mandi keringat, sebagian lagi bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Kenapa? Karena matahari tepat berada di atas kita, sementara tidak ada tempat untuk berteduh kecuali satu. Apa yang bisa diteduh? Yaitu arasy-Nya Allah, singgasananya Allah. Makanya wa adzilni wa adzilni tahta dzilli 'arsy yauma la dzilla illa dzillu. Berilah kami kesempatan untuk berteduh di bawah arasy Engkau, hari di mana waktu itu tidak ada tempat untuk seorang pun berteduh. Oh, ya. Dan ini masya Allah, orang itu nanti di arasy, di mahsyar, di padang mahsyar. Coba gini, jadikan di dalam waktu 24 jam itu ada satu waktu kita merenung. Merenungi apa? Merenungi seandainya kita berada di padang mahsyar. Coba bayangin, kita kadang-kadang lagi nonton Persib. Pernah nonton Persib? Live, jangan di TV. Kita datang ke stadion. Pernah. Berapa ribu orang yang hadir? Kadang 50.000 orang, 30.000 orang, selapangan penuh. Ya, kita bingung kadang-kadang melihat orang, saking banyaknya. Atau barangkali yang sudah haji, bagaimana di sana sampai orang itu dikasih tanda masing-masing. Setiap KBIH ada yang dikasih selayar, ada yang bajunya berbeda, ada yang semuanya. Supaya apa? Saking bingungnya orang banyak. Padahal itu baru 0,0% dengan keadaan kita nanti di padang mahsyar. Bayangkan di padang itu, ketika kita tawaf ifadah, paling berapa orang Ji? Yang haji itu paling 5 juta orang sependuduk Kabupaten Kuningan. Nah, sementara nanti di mahsyar, sekarang aja penduduk dunia berapa? Penduduk Indonesia berapa? 250 juta. Betul ya? Udah pernah dihitung belum? Hah? Itu kata Roma Irama begitulah kira-kira ya. Kata Roma Irama 250 juta jiwa. Kata Bung Haji Roma. Nah, ini Kang Leda yang kenal Roma Irama. Jadi penduduk Asia berapa? Penduduk dunia berapa? Katanya 7 miliar orang. Katanya. Itu zaman sekarang. Dan zamannya ayah saya berapa? Zamannya kakek saya berapa? Zamannya buyut saya berapa? Zamannya Nabi Muhammad berapa? Zamannya Nabi Musa berapa? Zamannya Nabi Isa berapa? Zamannya Nabi Musa berapa? Zamannya Nabi Adam berapa? Sampai ke hari kiamat, kalau dikumpulin berapa ratus miliar orang, coba bayangin. Kumpul di satu tempat. Hah? Kumpul di satu tempat. Kira-kira kita masih kenal Pak Haji Sadri mual? Ketemu sama Pak Lurah, aduh mau ketemu. Dina ketemu lagi mau kenal. Bayangin nih, orang miliaran bahkan triliunan orang kumpul di situ.
Begitu kumpul, matahari tepat berada di atas kepala kita. Oh, dikasih gambaran sedikit ya, sama Al-Quran. Al-Quran mengatakan apa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Orang nanti di sana udah gak peduli sama anaknya, gak peduli sama istrinya, gak peduli komo jeung Pak Lurah. Sama anaknya sendiri gak peduli, sama orang tuanya gak peduli, sama bininya gak peduli. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Mereka masing-masing punya urusan yang sangat maha dahsyat. Kumpul miliaran bahkan triliunan orang di satu tempat, di atasnya ada matahari. Harus peduli sama orang lain. Bahkan diceritakan di situ, ada orang nanya, Siti Fatimah nanya, nanti begitu dibangkitkan kita nggak pakai sehelai apapun. Boro-boro mikir begitu, udah nggak peduli. Makanya katakan Nabi, hanya satu nanti yang akan ditutupi auratnya adalah putrinya beliau, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Yang lainnya semuanya terjanjang dan itu nggak peduli. Kenapa? Mereka sudah sibuk dengan urusan masing-masing. Nah, saking stresnya orang, sampai keluar dari mulut mereka, ya Allah, kalau kami patut masuk ke neraka, terus gua masukkan ke neraka, puyeng kami di sini. Ketika itu sama sekali tidak ada orang yang bisa berteduh kecuali orang yang diizinkan berteduh di bawah teduhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita berdoa. Ya. Meskipun Imam Nawawi mengatakan doa ini bid'ah. Imam Nawawi, imam kita, enggak ada aslinya, enggak ada dalilnya. Tetapi Imam Ghazali di atasnya Imam Nawawi, beliau mengatakan ada beberapa hadis, meskipun hadis ini dhaif, tetapi yataqawwa ba'duhu bi riwayati ba'd. Satu sama lain saling menguatkan hadis ini. Wa 'amila bihi aslafuna salihun, dan orang-orang soleh kita mengamalkan hadis dhaif ini. Jadi jangan kita ini antipati terhadap hadis dhaif. Karena sepakat ulama, hadis meskipun dhaif boleh dilaksanakan, boleh kita pakai hanya untuk keperluan fadhailul a'mal. Artinya fadhailul a'mal apa? Tidak meyakini bahwa pekerjaan ini bagian daripada sunnah. Paham ya? Bukan bagian daripada ajaran Nabi. Gitu. Tetapi untuk menambah amal kita, berdoa kan bagus, dianjurkan, diperintahkan, gitu ya. Kita ambil pakai dalil yang secara umum aja. Kita berdoa diperintahkan. Apalagi momentumnya pas kita lagi ibadah. Karena apa? Orang itu ketika dia diberi taufik oleh Allah, ringan langkahnya untuk beribadah, ringan lisannya untuk berzikir, ringan hatinya untuk datang ke tempat-tempat baik, berarti sebenarnya Allah lagi sayang sama ini orang. Begitu ya logikanya. Makanya kalau kita lagi di bawah baik nih, kita lagi dapat taufik, kita lagi dapat hidayah, jangan dianggurin, ya. Manfaatkan momentum ini. Saya sendiri kadang-kadang lagi capek, ya Allah saya mau ngaji, diniatilah mudah-mudahan sehat, jadi sehat. Ya Allah saya lagi nggak punya duit, diniatin deh, nanti pulang ada yang ngasih duit. Bener, ini serius. Ya Allah saya nitipin anak
Ya Allah, saya nitipin istri. Ya Allah, saya nitipin iman saya. Ya Allah, saya nitipin iman mereka. Ya Allah, saya nitipin harta saya. Ya Allah, saya nitipin usaha saya. Ya Allah, saya nitipin rezeki saya. Kemana? Ya, ke amal yang sekarang aku dimudahkan untuk melaksanakannya. Paham ya? Jadi kalau kita lagi digerakkan hati kita, manfaatin itu untuk berdoa. Kita lagi lagi dimudahkan oleh Allah untuk berdoa, lagi dimudahkan oleh Allah sehingga mau melaksanakan kebaikan. Pergunakan itu untuk berdoa sama Allah. Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam hikam beliau mengatakan, mata atlaqaka lisanaka bit-talab fa'lam anna Allah yurid an yu'tiyah. Kalau kita lagi dikehendaki untuk beribadah, itu Allah lagi sayang-sayangnya sama kita. Minta apapun pasti akan diberi. Kita lagi wudhu kan lagi ibadah, iya. Jadi pas nempelin tangan ke rambut, diniati, didoakan sambil berdoa, ya Allah, ini kepala ini yang akan nempel dengan matahari kelak. Izinkan ini kepala untuk mampu berteduh di teduhan yang tidak ada tempat berteduh kecuali orang-orang yang kau izinkan berteduh dengan teduhanmu. Begitu. Paham ya? Momentum. Jadi meskipun Al-Imam Nawawi mengatakan bid'ah, tetapi Al-Imam Ghazali di atasnya mengatakan ada hadisnya dan banyak riwayatnya, meskipun hadis-hadis ini dhaif, tetapi ya taqawwa ba'duhu bi ba'd. Sebagian hadis dhaif ini menjadi kuat karena banyaknya cerita, banyaknya riwayat. Kan contoh begini, contoh. Hadis dhaif itu bukan berarti nabinya yang keliru. Paham ya? Saya terangkan sedikit nih. Hadis dhaif itu bukan berarti nabinya yang keliru, tetapi yang membawa hadis ini bisa jadi orangnya pohoan. Diriwayatkan ku saya, ku Pak Oon, mah pohoan zamana, akhirnya dikategorikan dhaif. Atau diriwayatkan ku Pak Dede malah mau ngaji sok lundutan, kita katakan dhaif juga. Diriwayatkan seseorang ini bermasalah menurut ahli al-jurh wa ta'dil atau ahli yang meneliti. Nah, tetapi kemudian riwayatnya banyak. Yang ini nusok nundutan baik ke ngajina, ngariwayatkan itu. Nu ieu nusok pohoan, ngariwayatkan hal yang sama. Yang ini pelupa, bagaimana, ngariwayatkan hal yang sama. Berarti dengan banyaknya riwayat ini menjadikan hadis dhaif itu naik satu level. Oh, jadi kuat. Paham ya? Itulah pendapat dari Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali mengatakan, wa amila bihi aslafun salihun. Orang-orang soleh dari kita melaksanakan doa-doa itu. Makanya doa-doa ini tetap kita hafalkan. Kalau kita nggak hafal atau nggak paham, jangan maksain menggunakan bahasa Arab. Yang penting doa itu yang kita ngerti lah, bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Daripada maksakan bahasa Arab yang tengah arti-artina gitu, repot gitu. Kemudian kesunahan ketika membasuh kepala adalah yang kedua, mashul udhunaini ma'ar ra'si khurujan min khilafi man yaqul innal udhunaini minar ra'si. Ketika kita basuhlah sebagian daripada telinga kita, bahkan semua telinga kita. Karena sebagian orang ada yang mengatakan bahwa telinga itu bagian dari area kepala. Paham ya? Kalau kemarin di dalam bab wajah, kita juga membasuh telinga ketika membasuh wajah. Kenapa? Karena sebagian orang ada yang mengatakan bahwa telinga itu bagian daripada wajah. Makanya kalau ada orang nanya, berapa kali di dalam wudu kita membasuh telinga? Jawabannya berapa?
21 kali. Banyak 21 kali. 9 ketika kita membasuh telinga saja. Ada istidharon, ada istiqlalan, kemudian ada makar roksi 3 kali, ma'al wajhi 3 kali. Jadi 4 kali 3 berapa? 12 kali. Bukan 21, 12 dibalik. Paham ya? 12 kali kita membasuh telinga aja 12 kali. Nah, ketika kita membasuh kepala, basuhlah area telinga kita juga. Kenapa? Karena sebagian orang ada yang mengatakan bahwa telinga itu bagian daripada kepala. Paham ya? Yang berikutnya, al-muwalatu baina ghaslil yadaini wa mashir ra'si. Disunnahkan juga langsung basuh kepala itu setelah membasuh kedua tangan kita. Artinya muwalah itu langsung. Artinya langsung itu apa? Kita membasuh yang kedua qabla jafafil awal, sebelum yang pertama kering. Paham nggak? Jadi kita harus bedain, ada langsung, ada tartib. Tartib itu ngurut. Ngurut itu artinya 1 dulu, kemudian 2, kemudian 3. Itu namanya ngurut. Lah di dalam wudu ini nggak diwajibkan mualah, tapi kalau wajib artinya harus yang pertama dulu, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Tapi kalau langsung nggak diwajibkan. Artinya nggak diwajibkan begini. Andai kita membasuh muka di rumah, begitu lagi basuh muka kok airnya macet, airnya mampet, kita teruskan membasuh tangan di masjid, sah nggak? Sah. Ya, baru membasuh tangan di masjid, tiba-tiba kerannya juga mampet, udah kering, nyampe ke rumah, jala lagi, kita terusin basuh kepala, sah nggak? Sah. Paham ya? Karena tidak disyaratkan langsung. Tetapi langsung ini sunnah. Artinya apa? Artinya tidak melaksanakan yang kedua kecuali yang pertama masih dalam kondisi basah. Paham? Ini penting. Kemudian yang terakhir, at-taslisu fi mamadho, laksanakan itu 3 kali. Tadi caranya seperti tadi. Ya. Lah kalau seumpama orangnya nggak berambut bagaimana? Kepalanya. Makanya tadi saya bilang bukan membasuh rambut, tetapi membasuh area kepala. Lah kalau seumpama di atas kepalanya ada kopiah, jeng males mau nyopot kopiahnya, males. Bagaimana? Ya sudah, di atas kepala kopiahnya apa? Atau barangkali ada orang pakai imamah, tahu imamah? Udeng. Orang sini bilangnya udeng. Dia nggak mau lepas imamahnya, karena memang orang Arab itu kalau udah pakai imamah berhari-hari kadang-kadang, berhari-hari nggak dicopot. Makanya dulu saya dapat cerita dari guru kami Al Habib Salim bin Abdullah bin Syatiri, ayahnya beliau itu kan juga sama, itu imam besar tuh ayahnya beliau, namanya Al-Imam Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, gurunya ayahnya Habib Umar yang sekarang, Habib Umar yang suka ke Indonesia, Habib Umar bin Habib yang fotonya di mana-mana, itu punya ayah namanya Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Habib Muhammad ini seorang alim besar, ayahnya beliau punya karya, di antara karyanya adalah Takmilatul Zubdatil Hadith. Karyanya banyak sekali, dan beliau sangat berguru sama ayahnya Habib Salim, sampai saking bergurunya ketika Al Habib Abdullah wafat, beliau membikinkan satu karya untuk gurunya tersebut, biografi, namanya Nafhatut Tibil Atiri fi Manaqibi Al Habib Abdullah Syatiri.
kalau kita diceritakan Habib Abdullah itu pakai imamah. Ini cerita Habib Salim. Dan imamah itu dicopot biasanya 15. Begitu selesai mau dicopot, mau dicuci, ternyata pas dibuka, ayah sirem ngadon modal dina imamahnya itu. Akhirnya apa? Akhirnya beliau mengqodoi sholat. Kalau kita lalu pakai baju, kemudian ada semut, ya, gerak dikeprak, paham ya? Dan usahakan kalau kita mau sholat itu pakai baju khusus. Jangan baju sembarangan kita pakai sholat. Kadang-kadang kita habis ngepret, kayak sang loba sholat pakai kaos tuh bau kayak sang. La ilaha illallah. Kita mau ketemu bupati, kita nih ketemu bupati. Kira-kira kalau bau perengus itu pulang lagi nggak? Kita ini dari rumah nih di Pasaper, di Gang Wahyu. Ayo di Gang Wahyu. Mau ketemu bupati, begitu udah masuk Pemda, tiba-tiba perengus. Bau kesang euy. Kira-kira diterusin atau pulang lagi? Pulang lagi. Yakin? Ganti. Yakin? Terusin apa pulang lagi kira-kira? Pulang lagi, ganti. Itu ketemu bupati. Ya. Padahal ketemu bupati, ya Allah, diberi amplop mual, diberi pahala enggak, dijanji, tapi diberi janji. Yang satu sok kadirkeun we proposal. Paling gitu. Habis didatangin proposalnya juga enggak di ACC itu. Lupa. Hoax doang. Ya curhat ya. Curhat. Enggak bakalan dapet apa-apa. Apalagi kita mau ketemu Allah. Ya Allah, kita mau ketemu Allah nih. Masa ya perengus, bau kesan, Allahu Akbar. Cek malaikat teh, uyuhan tingnya gitu. Makanya ayahnya guru kami namanya Syekh Abdul Fadl Asnori di Senori Tuban sana. Itu diceritakan termasuk kakek saya. Kakek saya itu setiap kali mau sholat pasti mandi. Ditanya sama isinya, malu mau ketemu Allah. Kita mau ketemu Allah nih malu. Paham ya? Sholat itu kan di apa? Artinya shot lam tak gitu ya. Ini sebagian ulama diambil dari redaksi silah. Shot lam tak silah. Silah itu apa? Silah itu hubungan. Artinya orang ketika sholat, oh dia berarti ada koneksi dengan Allah, ada koneksi dengan Allah. Makanya malu. Kadang-kadang kita kurang begitu memperhatikan begini-begini. Ya, saya sendiri juga termasuk di antaranya. Kadang-kadang sholat di sepadu madhab kiblat, Allahu Akbar, jungkal-jungkal, tapi nggak pernah difahami betul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamat lillahi rabbil alamin. Kita nggak pernah menghayati inna salati, salatku, wa nusuki dan semua ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati matiku, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah perhatikan itu. Padahal itu kalau kita perhatikan, selesai sholat kita. Ya, jadi ini penting. Makanya kenapa kita dianjurkan wudhu yang sempurna sebelum sholat? Karena akan menunjang kesempurnaan di dalam sholat. Lamun wudhu na padu baik, yang kira sholatnya kayak padu baik. Betul, Allahu Akbar, kurang Allahu Akbar. Bar ketemu kabeh utang kelihatan. Ya. Orang lain kan begitu. Bahkan begitu takut Allahu Akbar, oh tadi elek kieu gara-gara.
Makanya usahakan mungkin disebut satu arikh nafsaka amma yushghilak. Keluarkan dirimu dari hal-hal yang membuat kamu nggak bisa fokus. Sunnah. Pengen makan, makan heula. Pengen kehampangan heula. Pengen bingung. Paham ya? Jadi arikh nafsaka amma yushghilak. Sebab apa? Sebab ada keterangan laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqla min. Orang itu nggak dapat apa-apa dari sholatnya kecuali kadar kekhusyuannya. Lah kita kan nggak begitu. Kita susah khusyuk itu. Ya. Dan setan nggak mungkin biarin kita khusyuk. Setan itu nggak mungkin biarin kita khusyuk. Paham ya? Makanya Imam Ibnu Hanbal itu pernah punya muridnya kehilangan duit. Saya ambil langit duit berapa? 40 dinar, 40.000 dinar. Kalau sekarang 40 miliar. 4 miliar atau 40 miliar. Hilang. Dan itu dari mana? Ya itu dia hilang, saya bingung. Oh gini aja, kamu sholat aja 2 rakaat. Nanti ketemu. Allahu Akbar. Begitu sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Gimana, ketemu nggak? Enggak, oh berarti nggak khusyuk. Yang khusyuk sholatnya. Akhirnya dia mandi, dia ilangin semua yang ada di kepala dia, hayang mam hula, hayang kacai hula, supaya benar-benar fresh khusyuk. Akhirnya takbir, Allahu Akbar, baru ingat, oh iya ditunda pemajikan ditunda. Baru ingat. Sebab apa? Orang setan nggak mungkin ridho, nggak mungkin dibiarin khusyuk, nggak mungkin. Begitu Allahu Akbar langsung ingat. Oh iya ditunda ke pemajikan, nah handapun kasur. Begitu assalamualaikum matur sama gurunya. Syekh ketemu saya alhamdulillah. Oh ya itu. Kenapa? Karena setan nggak mungkin membiarkan Anda untuk khusyuk. Ya. Penunjang. Paham ya? Penunjangnya kita kerjakan. Cuma itu untuk ngelatihnya susah, ngelatih khusyuk itu susah. Khusyuk itu bukan berarti, kan begini, ada orang, oh khusyuk itu artinya kita pahami artinya. Al-Fatihah dipahami artinya, alhamdulillah segala puji bagi, itu sih lagi ngelamun. Hah? Diterjemahin. Subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau. Itu sih lagi nerjemahin, lagi ngelamun. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu seolah-olah Anda berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Huduru qalbika, hadirnya hati kamu, faka'annaka, seolah-olah kamu berada baina yadai, di antara apa? Di hadapan Allah. Itu khusyuk. Nah kalau seumpama nih kita bikin proposal, seumpama kita punya permohonannya apa? Minta dana bantuan untuk bikin tempat pingpong seumpama, ya, ke bupati. Kemudian cek bupati besok baca proposalnya, kita baca. Apa kemudian bacanya begini? Bapak, artinya Bapak itu orang tua. Yang terhormat, artinya yang terhormat itu berarti yang saya hormati. Kami itu berarti saya, Haji Muhyiddin, Pak Lurah, Pak semua ya. Kebanyakan Panitia itu artinya kelompok yang mengurusi. Meminta dana itu artinya bisa uang, bisa meja pingpong. Umpama nih. Kira-kira bupati bilangnya apa? Aisyah gelo iraha begitu. Hah? Kan gitu loh bupati. Ini kita sholat kok begitu? Allahu Akbar, Bismillahi, dengan nama Allah Ar-Rahmani, zat yang
Itu sih diterjemahin namanya. Khusyuk itu bukan seperti itu. Ya. Tetapi hati kita hadir seolah kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul merendahkan diri sepantas-pantasnya. Bagaimana kita menghambakan diri sebenar-benarnya penghambaan. Itu khusyuk, bukan diterjemahkan. Paham ya? Ihdinas siratal mustaqim, berilah kami jalan yang lurus. Digambarkan kayak jembatan. Hah? Dibayangkan itu sing ngelamun namanya. Paham ya? Siratal ladzina alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri kenikmatan. Digambarkan Habib Salim, Habib Umar. Itu sih ngelamun namanya. Paham ya? Makanya saya tuh gak begitu seneng sholat lama-lama tuh Mas. Saya ditanya, Kang, gening sholatnya tereh. Udah itu budak sholat. Bisa apal. Ngapain sholat lama-lama yang ada ngelamun? Paham ya? Bukan diterjemahkan seperti itu, tetapi hadirnya hati kita seolah kita berhadapan dengan Allah. Kalau kita berhadapan dengan Allah, saya mau nanya, lamun seumpama kita dipanggil oleh guru kita, kepengennya lama apa cepet? Sieun dilatih teh ambil balik. Takut kita melanggar. Begitu kita berada di hadapan guru kita, robahnya kaki aja nggak berani. Ya, seumpama nih Haji Sadri di sauran ku Habib Qures, seumpama ini, kira-kira bisa nggak Ji gonta ganti posisi robah kaki? Berani nggak? Nggak berani skill, ya kan? Kira-kira pengen cepet pulang nggak? Kembang kaki ini cepet pulang. Sebab adab, ya kan? Nggak bener kan kopaya habis meceng sieun suul adab, kan gitu. Mau apa? Pindah posisi duduk sieun suul adab, sieun goreng akhlak. Jadi pengen cepet-cepet pulang. Sama sholat pun begitu. Itu kalau mazhab saya, tapi jangan ditiru. Ini jangan ditiru. Ini mazhab saya. Jadi saya kalau ditanya, kunaon sholat tetereh, saya nggak jelasin seperti itu. Saya cuma bilang, aing mau sholat ibu budak geus apal. Tetapi intinya kita madep dengan Allah, takut, bising salah tingkah kita, bising salah. Nanti yang ada Allah murka. Makanya pengen cepet buru-buru deh. Assalamualaikum, Andres berarti. Kan gitu. Karena yang dimaksud khusyuk adalah hadirnya hati. Bukan berarti melamun di sholat atau nerjemahin arti sholat melamun. Ya kalau mau nerjemahin ya pas ngaji itu. Ngaji dengerin artinya inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadah-ibadah diterangin satu-satu. Nah ini baru nerangin hati. Tapi waktu di sholat jangan, nggak usah begitu. Paham ya? Sudah. Al-khamisu as-sunan allati ba'da masjid ras. Kemudian yang kelima adalah kesunahan-kesunahan yang kita kerjakan pasca membasuh kepala. Yang pertama mashul udhunain, membasuh kedua telinga. Membasuh kedua telinga. Sambil membaca doa. Wa yaqulu 'indahu Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati fil jannah ma'al abrar wa a'udzu bika minan nari wa su'id dar. Sambil membaca, ya Allah, jadikanlah saya termasuk orang yang mau dengar nasihat. Karena kita kadang
balik di ngaji mah ngepret. Hah? Artinya asup di kanan keluar di kiri ya tuh. Masa keluar di kanan Jadi jangan sampai seperti itu. Kadang ada orang, dan hati-hati, ketika seseorang sudah tidak mampu untuk menerima nasihat, ketahuilah bahwa ini adalah ciri orang yang jauh dari rahmatnya Allah. Paham ya? Cirinya orang yang jauh dari rahmatnya Allah, orang yang hatinya keras. Orang hatinya keras bisa diketahui dengan cara apa? Tidak mau mendengar nasihat. Dinasehati asal dicarekan. Kadek tong pakai ngaran eta, si mah teu seneng sugan ka Habib teh gitu. Kan dikiranya kita benci. Paham ya? Ini sering terjadi. Ketika kita mendengarkan nasihat, kemudian kita menyimpulkan nasihat itu dengan rasa hasut yang ada, berarti kita tidak menerima nasihat. Ketika kita tidak menerima nasihat, berarti hati kita keras. Di dalam Zubad Al-Biyah Ibnu Ruslan mengatakan, wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahim qalbun qasi. Orang yang jauh dari rahmatnya Allah adalah orang yang hatinya teas. Nah, hati teas kenapa? Karena kebanyakan maksiat, sehingga nggak mau mendapat nasihat. Dinasehatan asal dicarekan, dinasehatan asal digurui. Kadang-kadang, Gusnya mau, adabnya kalau kita nerima nasihat, meskipun kita udah dengar 1000 kali, faka'annaka lam tasma'hu. Meskipun kita sudah dengar 1000 kali, seolah-olah kita belum pernah mendengarnya. Itu adabnya. Iya mah, Gus Nyawa, gerak ngomong lagi ya gerak. Tuh sih bener. Nah, berarti ini hati kita keras, hati-hati. Ya. Ketika kita dengar nasihat, meskipun udah dengar 1000 kali, dan pahamilah yang keluar dari nasihat itu sebenarnya bukan arti daripada lafaz yang keluar dari mulut itu. Ingat, saya dulu punya guru, namanya Al-Habib Abdullah bin Syihab, dikenal sebagai Ainut Tarim. Ainut Tarim. Hatinya qalbu tarim. Qalbu tarim itu hatinya kota tarim. Abdullah bin Syihab. Itulah menceramah di mana wae tempatnya, pasti bahasanya itu. Sampai saya hafal bahasanya. Saking kalau beliau bicara, bahasanya itu aja yang dikeluarkan. Tetapi apa yang kita rasakan? Bukan bahasa itu, bukan nasihat. Hati-hati kamu dengan sholatmu, hati-hati kamu dengan ibadahmu, hati-hati kamu dengan keluargamu, hati-hati kamu dengan anak istrimu, carilah di mana mereka kumpul. Bukan itu yang kita dapati. Tetapi setiap kali nasihat yang kita dengar, itu seolah-olah ada keberkahan tersendiri yang masuk di dalam hati, sehingga hati yang lagi gersang ini tiba-tiba basah. Itu yang kita rasakan. Bahkan andai kita nggak hadir di majelisnya beliau, itu seolah-olah ada yang hilang. Padahal geus apal nu daek dicarioskeun teh naon geus apal. Nah, caranya seperti apa supaya kita bisa begitu? Caranya ketika kita dapat nasihat, betul-betul didengarkan, faka'annaka lam tasma'hu, qad, seolah-olah Anda belum pernah mendengar nasihat itu. Nanti pasti ada yang berbeda. Seset kan hati. Dah, ulang naik lagi. Makanya kita minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah kita ini termasuk orang yang mau dengar nasihat. Minal ladina yastami'una al-qawla, tidak hanya mendengar, fayattabi'una ahsana, tapi kita kerjakan nasihat itu.
Sebab banyak orang yang dengar nasihat tapi nggak bisa ngerjain. Nah, gitu. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati fil jannah. Ya Allah, perdengarkanlah kami panggilan dari surga. Sebab nanti dipanggil, Waon, Mual, Ahmad Fauzan, Waon Mual dipanggil. Hah? Yakin dari mana? Soal goreng kan saya orang pintar kok. Pasti dipanggilnya Ahmad Fauzan dipanggil. Yang repot ketika kita dipanggil teka denge kan gitu repot. Dipanggil Ahmad Fauzan. Ongko-ongko pe main catur. Orang kalau main catur kan begitu ya. Dipanggil adzan boro-boro kadangnya di suara adzan. Buyang. Apalagi kalau posisinya lagi di sekarang sebong. Nah ini buyang. Iya. Kadang saya datang, assalamualaikum. Salam. Ngajak salaman. La haula wala quwata. Bisa berjam-jam duduk di situ. Makanya Imam Ghazali mengatakan syatranj, permainan catur itu yulhi ilallah, memalingkan kita dari Allah, dan beliau mengatakan haram. Beliau bukan saya, beliau Imam Ghazali. Kadang-kadang kumata haramnya, kadang diperhatikan ya. Saya kadinya catur kan, yang burang kadinya catur kan, seorang kadinya catur kan. Nah, ini catur. Ini mendingan mikiran. Enggak mikiran kumas orang ngepet kumpul. Itu kan gagah tuh acara nanya. Aing elek bae kincir. Jadi ketika dipanggil kita dengar. Jangan sampai pas dipanggil kitanya tengah deh. Ahmad Fauzan. Kak. Oh, repot itu. Akhirnya bisa mau dipanggil lagi. Paham ya? Dibayar langsung. Baik. Corek. Makanya berdoa. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannah. Ya Allah, perdengarkanlah panggilan-panggilan nanti di surga, perdengarkan. Ma'al abrar, bersama orang-orang yang terpilih, orang-orang yang beruntung, orang-orang baik. Wa'udzu bika minan nar wa su'id dar. Dan saya berlindung kepadamu ya Rabb dari neraka dan dari tempat yang paling jelek, yaitu di neraka itu. Sebagian orang ada yang kurang ajar, bikin bercanda, mendingan di neraka. Nah sih, artis itu. Bahasanya begitu, kurang ajar tuh ini. Coba kalau diamini malaikat, wah nyesel seumur umur deh. Nggak ada apa-apanya artis sama bidadari. Nggak ada apa-apanya, mau Julia Perez, Julia Robert, mau Julia, nggak ada apa-apanya dibanding dengan huril ain. Siapa huril ain? Bidadari. Kadang-kadang ada orang bercanda tapi bercandanya enggak terkagum. Mendingan di neraka tuh main artis. Ini kurang ajar kan? Ini kurang ajar nih yang begini. Ya kalau saya di ada yang ngomong begitu depan saya amini, amin ya Allah. Mudah-mudahan kena neraka. Dia nggak kenal bidadari lebih cantik daripada artis ya. Wayam sahu matis anurad. Kemudian setelah itu kita basuh 9 kali. 9 kali itu di luar yang kemarin dengan wajah 3 kali. 9 tambah 3 12.
12. Dengan kepala tadi barusan 3 kali. Berarti 12 tambah 3. banyak ya. 9 kali itu bagaimana? 3 kali istiqlalan. Istiqlalan itu bagaimana? Ambil air, kemudian musabbihahnya, telunjuknya kita putarkan di area bagian, ini bagian luar apa bagian dalam? Nah, bagian dalam kuping itu mana? Nah, bagian dalam itu yang menghadap ke tempurung kepala apa yang menghadap ke wajah? Hah? Bagian dalam. Ayo. TikTok waktunya habis. Hah? Nih bagian dalamnya telinga itu yang di sini. Paham ya? Jadi musabbihahnya, telunjuknya bergerak di bagian dalam, bagian luar. Paham ya? Kemudian fi ma'atifil udhun, di lempitan-lempitannya telinga, pakai musabbihah dengan air yang baru. Paham ya? Kemudian wayamur lahiril udhunain, sementara di punggungnya telinga ibham ini naik ke atas seperti ini. Jadi ini masuk di lempitan, kemudian yang ini dari bawah ditarik ke atas. Jadi bergerak di lempitan, paham ya? Jempolnya bergerak dari bawah naik ke atas seperti ini. Itu namanya istilharon. Berapa kali itu? 3 kali. Paham ya? Kemudian 4 kali lissimakhaini bima'in jadid. Kemudian yang berikutnya 3 kali juga untuk membasuh bagian lubangnya. Bagian lubangnya dengan air baru. Dengan apa? Bi ayyudkhila al-musabbihataini fi kharqail udunain. Kita memasukkan jempol telunjuk kita ke lubang hidung. Oh, hidung, telinga. Ini sengaja fokus apa enggak gitu. Kalau enggak fokus selesai udah ngajinya. Kemudian yang terakhir, istidharon itu seperti apa? Bibatinil kaf bima'in jadid. Setelah dimasukkan kedua telinga menggunakan air baru, diambil pakai kedua telapak tangan ditempelkan ke telinga kita. Pleng 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 3 kali. Paham ya? Jadi berapa kali? 3 kali 3 9. Ditambah ketika membasuh wajah 3 kali. Jadi 12. Ditambah dengan ketika membasuh area kepala 3 kali. Jadi 15. Basuh telinga 15 kali. Osok. Mulai besok praktek meskipun sekali dalam seumur. Ya. Ulah sampai praktek nate keur geus maot kifayah. Ini baik. Paham ya? Kemudian yang terakhir mas'ur raqabah, membasuh apa ini? Punuk raqabah. Karena sebagian imam ada yang mensunnahkan, meskipun menurut mazhab Imam Syafi'i bahkan Imam Nawawi mengatakan bid'ah. Di antara yang mengatakan sunnah Imam Ghazali, wal Imam Baghawi, wal Imam Rafi'i, dengan tangan kanan. Tapi yang mu'tamad di mazhab Imam Syafi'i adalah pendapat Imam Nawawi bahwa ini tidak sunnah. Tapi apapun itu udah kerjain aja deh. Selagi ada ulama yang mengatakan itu sunnah. Yang keenam adalah kesunahan-kesunahan yang dikerjakan ketika membasuh kaki. Wallahu a'lam. Ada yang nanya? Ada pertanyaan
luar tema. Ada juga yang di atas tema. Ini nomor 1, laki-laki sholat sunnah di teras masjid, sedangkan di dalam masjidnya itu ada perempuan. Itu sholat sunnah. Terus yang keduanya, niat sholat dalam perjalanan lafaznya hingga artinya gitu. Sedangkan kalau bahasa Arab nggak ngerti dan nggak bisa hafal. Yang ketiga, hukum memberi rokok kepada saudara atau teman, sedangkan kitanya sendiri bukan perokok. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, wudhu di rumah, terus cuci kaki sebelum masuk masjid karena konon disunahkan cuci kaki. Tapi air tersebut wakafnya untuk wudhu gitu. Ini banyak sekali. Yang pertama mengenai yang saya jawab menarik dulu, yang terakhir. Karena ada bahasa katanya sebelum masuk masjid sunnah cuci kaki. Itu siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Enggak ada. Kalau kakinya kotor, kakinya najis atau kakinya apa, wajib cuci kaki. Tetapi bukan wajib cuci kakinya, tapi wajib menghilangkan najisnya. Paham ya? Jadi tetap apa namanya, satu, cuci kaki sebelum masuk masjid itu nggak ada hukumnya. Paham ya? Nggak ada hukumnya. Kalau seumpama kakinya najis, ya itu wajib bukan cuci kakinya, tapi menghilangkan najisnya dengan cara apa? Cuci kaki begitu. Paham ya? Kemudian yang mengenai membelikan rokok kepada orang sementara kita nggak merokok, ya terserah. Yang jelas, yang ini kayak nyindir ke saya. Asli. Yang jelas begini, rokok sendiri saya nggak berani mengatakan itu makruh. Saya juga nggak berani mengatakan itu haram. Paham ya? Redaksi yang ada itu memang makruh. Tetapi saya juga nggak berani mengatakan itu makruh. Kenapa? Karena dokter sudah bicara kok. Ya. Cuma yang pertanyaannya itu madorot yang ada dari anjuran itu madorot yang real apa yang hoax gitu. Karena kebanyakan sekarang banyak hoaxnya daripada enggak. Logikanya begini, andai betul-betul madorot itu yang tertera di rokok itu, ada nggak bungkusnya? Nggak ada ya. Ada merokok dilarang karena menyebabkan A, B, C, D gitu ya. Bahasa menyebabkan itu apakah sama dengan pecin? Pecin juga kan menyebabkan ini gitu ya. Atau sama dengan gula, kopi menyebabkan diabetes. Artinya ada potensi. Tapi potensi itu apakah waqi'iyah apa tidak? Apa sudah pasti apa tidak? Saya katakan supaya nggak pasti. Kalau pasti, ngapain dikasih izin beredar? Kalau pasti, ya. Nah karena tidak pasti itulah seolah-olah hukumnya makruh. Tapi saya nggak berani mengatakan makruh. Saya juga nggak berani mengatakan haram. Jadi saya cuma ngebahas secara ilmiah. Loh kok saya ngerokok ya dibakar-bakar ya? Ya. Dan saya niatnya apa? Orang teh hayang ngabulum Cina ngantuan gitu. Buluman ulun. Jadi pengen memberangus mereka tapi tidak berani. Orang di buluman rokok suganan bangkrut gitu. Suganan bangkrut. Jadi
Walhasil kalau seumpama rokok itu kita katakan makruh, memberinya juga makruh. Nah, kalau kita katakan haram, memberinya juga haram. Paham ya? Nah, tetapi memberikan itu kalau tujuannya idhol surur, pemberiannya makruh, tetapi idhol sururnya potensi baik. Jadi kayak begini nih. Ada artis bintang pornografi, kemudian tobat, besoknya umroh. Katanya duit umroh teh kena hasil kikituan. Loh. Siapa kita bisa menghukumi ini sah dan tidak? Ini diterima apa tidak? Urusan sedekahnya biar Allah yang ngatur. Paham ya? Jadi jangan sedikit-sedikit kita menjudgment orang. Wis, eta teh gituan teh ladang anu tepukuh. Urusan, jadi jangan disamain antara ibadah sama dulu pendapatannya. Meskipun ada hadis yang mengatakan asy'as al-far fa anna yustajabulah, itu pokoknya wal hasil begini lah. Urusan ibadah itu bukan domain manusia, urusan Allah. Yes. Kita ngasih hadiah, itu urusannya Allah, mau dipahala apa enggak. Tetapi kalau melihat dari sisi fikih, yaitu tadi, ketika barang ini makruh, maka memberikannya pun makruh. Kalau barang ini haram, memberikannya pun haram. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana niat safar? Ya udah, saya niat sholat dalam perjalanan, Allahu Akbar, selesai. Paham ya? Jadi kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Terus tadi apa? Ada orang laki-laki sholat di emperan masjid karena di dalamnya ada emperan masjid, tetap hukumnya hukum masjid. Iktikaf di situ boleh. Artinya sama. Yang beda itu ada orang sholat di emperan kelurahan ini. Sholat di emperan kelurahan. Di dalamnya itu ada ibu-ibu. Nggak apa-apa di luar. Nggak apa-apa. Justru bagusnya di luar kalau di dalam ada perempuan. Ya, kalau di dalamnya ada perempuan, ya udah kita ngalah deh sholat di luar. Nah, karena apa? Karena emperan masjid juga fi hukmil masjid. Iktikaf di situ sah, kemudian orang haid duduk di situ haram, ya, sama seperti masjid. Paham ya? Ada lagi yang lain? Ya itu boleh itu saya setuju, tinggal bilang ke panitia. Doa itu panitia. Siap. Tapi nanti bilang begini, jangan motokopina tuh. Siap. Kedua, barangkali pertanyaan sedikit menyangkut hal-hal yang boleh diamini. Disebutkan bahwa kalau tidak dipahami arti doa itu, kita tidak wajib, tidak perlu, Tidak sunnah. Ya. Nah, sementara salah satu contoh dalam satu acara, contoh tasyakuran atau tahlilan, sementara kan jamaah mungkin tidak paham apa yang didoakan. Apakah itu juga tidak usah diamini? Nggak usah diamini, udah doa masing-masing aja. Ya Allah, mudah-mudahan yang sedekah ini diganti. Ya Allah, mudah-mudahan mayitnya dimaafin. Ya Allah, mudah-mudahan yang tinggalkan ditambah kesabarannya. Begitu dah. Daripada kita nggak ngerti artinya uman, amin, sementara apal doa naon gitu. Ya itu tadi. Karena kesunahannya mengamini itu kalau kita ngerti artinya. Tapi yang dimaksud ngerti nggak harus ngerti secara detail kan, tapi secara global. Oh, kalau Allahumma gfir lahu, oh berarti kena doakan mayit ya. Amin, nah itu. Begitu kira-kira.
Tetapi doa yang lain nggak kalau nggak hafal udah doa masing-masing. Ya. Kadang-kadang juga begini, Ustadz ini ulah tadi kalau tadi jamaah nggak ngerti. Ulah jamaah Ustadz nggak ngertian kadang-kadang mah. Iya kadang saya begitu. Ini doa pengantin kok begini. Lagi ngantenan nih, dia berdoa. Lah, doa pengantin kok begini saya bilang. Nah ini. Allah maghfir lahu. Ini doa pengantin Allah maghfir lahu. Repot. Doa tahlilan Rabbana atina fid dunya hasanah. Lah, gak nyambung nih. Gak nyambung nih. Kan biasanya begitu ya. Kayak kemarin habis tahlil begitu. Selesai tahlil, Rabbana atina fid dunya hasanah. Cek saya tak satu nyambung kan. Ke acara kieu gitu ya. Acara begini doanya mestinya ya Allah maafkanlah si mayit. Ya Allah lapangkanlah kuburnya. Ya Allah gantilah keluarganya dengan keluarga yang lebih baik. Kemudian yang ditinggalkan ya Allah berikanlah kesabaran. Ya Allah terimalah amal baiknya. Ya Allah maafkanlah segala kesalahannya. Ya Allah kalau ini orang baik lipatkanlah kebaikannya. Kalau ini orang nggak baik maafkanlah ketidakbaikannya. Begitu. Jadi yang muqtadul hal yang cocok itu doa. Dari yang